Sobat Kreasi, selamat datang di podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman yang nonton pada sehat-sehat semua ya. Nah, jadi untuk penjelasannya, ini tuh episode yang pertama banget di podcast Ruang Kreasi nih teman-teman. Dan bersama aku Yulia Wardani sebagai host untuk episode kali ini. Dan bagi yang belum tahu nih, apa sih Ruang Kreasi Komunikasi itu? Nah, jadi ini tuh adalah program baru dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat yang isinya nanti akan kayak mengulik tentang seputar kayak kehidupan kampus, terus membahas apa aja sih hal-hal yang terkait dengan ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, selain itu juga mungkin kita bakal ngebahas tentang kayak keresahan-keresahan dari mahasiswanya nih, ataupun juga keresahan dari dosen-dosennya. Nah, untuk episode kali ini nih teman-teman, Yulia nggak sendiri. Di sini udah ada dosen-dosen kita yang cantik-cantik banget dari program Ilmu Komunikasi FISIP ULM. Ada Ibu Novi dan juga Ibu Atika. Halo Ibu. Halo Yulia. Mungkin teman-teman yang nonton belum tahu nih Bu, kayak orang umum belum tahu tentang ilmu komunikasi, dan dosen-dosen ini siapa sih namanya gitu, nama panjangnya gitu. Boleh perkenalan Bu dari Ibu Atika sendiri mungkin? Nama panjang? Nama saya Atika aja. Atika. Kayak A-nya aja dipanjangin ya Bu ya? Atika aja. Biasa gitu ya, Bu? dipanggil Bu Atika, Bu Tika, itu aja. Oh gitu. Terus Ibu Novi sendiri ini ibu yang paling cetar ya Bu ya di ilmu komunikasi ya Bu ya? Bu dosen cantik biasa panggilan. Oh gitu. Siapa nih Bu biasanya Bu? Noviana Sari. Oh gitu. Dan kayak dengar-dengar gitu ya Bu ya, sebagai Yulia sendiri juga sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, Ibu Novi ini juga kayak bisa friendly kan? Nggak semua ibu, nggak Ibu Novi aja sih, kayak semua dosen ya Bu ya, friendly gitu ya Bu ya, kayak bisa diajak curhat gitu ya Bu. Dosen komunikasi memang kayak gitu ya, namanya Iya, aja iya. dosen komunikasi. Gitu. Gak hanya mahasiswa yang curhat, dosen sama dosen juga curhat ya kan? Oh gitu ya Bu ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya Bu. Ini by the way kita duduknya agak berjarak ya Bu ya. Iya, Karena sesuai kayak protokol sesuai ya. iya gitu. Karena apa sih namanya istilahnya social distancing ya Bu ya. Gitu. Dan apa ya Bu, kita udah pasti tahu kan di awal-awal pandemi ini ya Bu ya, kayak kemarin gitu. Namanya apa sih, lockdown ya Bu ya. Iya. Nah, kalau lockdown itu sendiri kan kayak banyak banget nih Bu yang ditutup, kayak Siring kita yang di Banjarmasin ditutup sampai sekarang ya Bu ya. Kayak bioskop juga, terus Udah mau dibuka kayaknya. udah mau dibuka ya Bu? ya? Udah buka. Udah buka. Weh, kayaknya ini OTW nonton habis ini ya Bu ya. Iya, iya. Sampai kampus sendiri juga ditutup ya Bu ya. Kayak perkuliahan semuanya serba Ya, online. dibatasi ya. Terus kayak Yulia sendiri juga selama lockdown langsung pulang kampung Bu. Oh. Gitu. Kampung Yulia di mana? Di Pelihari Round Bu. City. Wow, iya benar sekali ya Ibu ya. Terus waktu asik-asik kayak santai gitu, terus ada yang ngechat Bu gitu, ya Yulia sendiri sih salah. Yulia kapan nih konsul gitu Bu katanya. Baik sekali. Iya Bu, baik sekali Bu ya. Heeh. Terus kalau Yulia kan seperti itu Bu saat lockdown. Kalau Ibu Novi sama Ibu Atika sendiri gimana nih Bu saat lockdown, ngapain aja Bu? Bu Novi dulu. Ibu Novi dulu. Kok kepada ini ya Bu ya? Iya, Enggak, lempar-lemparan. mau dengar soalnya belum pernah Oh dengar. iya. Oh, Oh gitu ya. apakah Jadi sibuk? selama ini ngapain? Paling tadi ke bioskop ya. Oh, Itu kan baru dibuka kan Bu. baru Iya. lockdown. Oke. Waktu lockdown di rumah, pasti di rumah aja ya kan, di rumah aja. Ya kuliah sama mahasiswa online ya kan, kuliah online pada saat itu masih kuliah online. Udah gitu aja kegiatannya. Berarti kayak ini ya Bu, malah lebih intens di rumah ya Bu ya? Iya sih, lebih intens di rumah, tapi lebih agak ribet juga ya. Kalau kuliah kita biasa kuliah offline, ketemu mahasiswa langsung gitu ya, lebih interaktif. Kalau di rumah itu memang waktunya lebih banyak, lebih mudah juga gitu ya ininya. Cuman paling sinyal biasanya. Terus apa lagi buat Tika ya? Oh iya, biasanya terganggu ya kalau di rumah tuh ada anak, kadang suka gangguin ya gitu-gitu aja. Apalagi kalau kayak ada tetangga renovasi rumah gitu ya iya, Bu ya? bener banget. Misalnya kayak pas lagi ada pernah ya buat Tika ya sidang skripsi,
Terus itu iya. masih di aspal jalanan depan, jadi berisik banget noise-nya. Noise-nya banyak banget ya Bu ya. Oh, kalau Ibu Atika sendiri, Ibu kan di Banjarbaru ya Bu ya. Siapa tahu kan lockdown di Banjarbaru beda, gitu ya. Sama. Sama ya Jadi Bu. lockdown ini benar-benar full di rumah. Sebenarnya sih banyak banget yang ngambil hikmahnya, karena yang tadinya rutinitas cuma rumah, kampus, rumah lagi, ini benar-benar beragam. Jadi mulai dari main sama anak, terus hobi saya semakin menggila, Wah, hobi tanaman. Wow. Jadi kalau Yulia ke rumah lumayan lah tanaman, bisalah dibawa pulang satu pot. boleh ya Bu ya nanti ya Bu ya. Cuman lebih apa ya, kalau lockdown ini dalam hal kuliah malah saya merasa lebih persiapannya harus lebih ini daripada Lebih ekstra ya. kita offline, karena semuanya bukan hanya materi yang online ya, diri kita, kemudian jaringan dan lain sebagainya harus disiapin. Gitu ya Bu ya. Berarti kayak tapi kayak kita tuh kayak lebih asik tatap muka enggak sih Bu? Ya asik Lebih sih, asik namanya tatap tatap muka ya, muka Bu? itu kan lebih asik daripada ini. bermedia kan ya. Cuma ya karena memang kondisi yang mengharuskan seperti itu dan teknologi mendukung, ya oke aja. Gitu. Terus ada nggak sih Bu kegiatan Ibu yang seharusnya lancar aja nih, terus gara-gara lockdown atau gara-gara pandemi sekarang ini kayak lagi terhambat gitu Bu? Udah ada schedule mungkin mau keluar kota terus jadi nggak jadi gitu. Ada nggak sih Bu? Kalau saya biasanya kalau ada kemarin ya libur semester bisa pulang kampung, nggak bisa pulang kampung. Nggak bisa ya Bu ya? Jadi benar-benar ya apa ya, lockdown ini membuat kita itu semakin, kalau saya ya semakin rindu kampung halaman dan gitu. rindu orang-orang di sana. Itu aja, kalau selebihnya aman aja sih. Apalagi kemarin pas lockdown itu pas Idul Fitri ya Bu ya? Oh iya. Kalau Ibu Novi sendiri kan kampungnya di Banjarmasin ya Bu ya? Nggak punya kampung. Nggak punya ya? Nah, biasanya pulang ke Jogja kan, setiap lebaran biasanya di Jogja. Nah kemarin pada saat lebaran memang nggak bisa, adik juga nggak bisa kesini gitu kan, jadi misah. Tapi setelah lebaran alhamdulillah bisa kesana gitu kan, Iya. dengan protokol kesehatan juga ya. Enggak ini sih. Sekarang masih rapid test nggak sih Bu? Kalau Masih, misalkan mau, masih. iya ya Bu ya. Dengar-dengar murah-murah di sih Bu tiket pesawat Bu. Murah. Iya murah banget ya Bu Atika, mau ada rencana mau pulang nggak sih Bu? Rencana pulang sih nanti, insya Allah. Nanti ya Bu ya. Libur semester. Heeh. Iya, libur bareng ya. Liburan bareng dah jadinya. Gini Bu, Yulia penasaran nih, apa sih Bu kayak sebagai seorang dosen tuh, pandangan seorang dosen, perbedaannya kuliah online sama kuliah yang tatap muka gitu Bu? Karena kan biasanya dosen lebih menjelaskan gitu ya Bu ya, kayak anak, kalau mahasiswa kan biasanya lebih mendengarkan. Nah, menurut pandangan seorang dosen gimana sih Bu? Silakan Mbak Tika. Sama aja sih ya, cuma bedanya itu gini, kalau kuliah offline, kalau udah pagi itu saya udah nyiapin diri nih, berpakaian, terus Iya, udah cantik pokoknya iya, ya Bu ya. maksudnya menyiapkan diri buat ke kampus, buat masuk ke kuliah ngajar. Tapi kalau online ini benar-benar pengen nyiapin diri, jadinya setengah-setengah gitu, maksudnya mau Mut-mutan gitu pakaian ya, Bu? lengkap seperti ini, kayaknya sayang banget ya cuma di rumah doang kayak gini. Itu aja bedanya. Kalau dalam hal materi penyampaian, kemudian respon mahasiswa sama aja sih, Sama apalagi aja ya, Bu? kalau lewat yang apa namanya media meeting dan sebagainya itu sama. Biasanya saya juga mendukung di e-learning, saya buka forum-forum di e-learning Oh seperti itu. gitu. Iya, karena kan kita di Universitas Sambung Mangkurat juga ada e-learningnya juga ya Bu ya. Kalau dari Ibu Novi sendiri Bu? Iya, biasanya kalau kuliah pagi tuh hektik banget kan, harus siap-siap dan apa segala macem gitu kan. Ya harus, Anak pokoknya harus, sekolah walaupun gitu ya. online harus chance juga Iya, ya Bu iya. ya. Tapi online itu memang lebih dipermudah gitu ya. Jadi mau pakai celana pendek juga nggak ada yang lihat. Jadi cuma dada ke atas. Duduk aja ya Bu. Yang penting atasnya udah rapi gitu kan. Jadi Tapi mandi lebih nggak, Bu mudah. Novi? Mandi Oh, dong. mandi. Kalau nggak sempet nggak mandi gitu. Nggak. Jadi lebih ini sih, materi udah siap gitu kan. Nah kalau paling nungguin mahasiswanya join, biasanya sih semua udah on time. Lebih mudah sih dari segi waktu gitu ya, terus dari segi biaya juga gitu kan, kita nggak perlu yang cepet-cepet Iya. ke kampus terus Iya. siap-siap, terus masih bisa sambil sarapan, Sambil sarapan juga bisa ya, sambil Bu, ya? nyambi apa gitu, sambil nanti apa kasih tugas atau kasih penjelasan sebentar gitu kan, lebih ini. Tapi ya itu tadi, kalau menurut
aku sih lebih kurang interaktif ke mahasiswanya. Gitu Jadi ya, Bu? kayak yang kita nggak tahu nih tiba-tiba mereka off camera pura-puranya Bu jaringannya ini padahal dia nyambi apa gitu kan. Kita tahu Tapi kan. itu tahu kok kalau mereka off kamera biasanya tuh makan. Iya makanya itu. Atau tiduran nggak Bu? Iya, soalnya terungkap Santai-santai. sendiri di media sosial mereka. Yang mencat temennya. Ya, makanya kalau kita secara offline kan bisa lihat tuh ada yang ngantuk gitu kan kelihatan. Kalau di online ya pura-pura aja Bu jaringannya sinyalnya nggak bagus. Iya. Udah gitu kan kita bisa apa? Iya kan? gitu. Tapi Itu sih. mahasiswanya aktif aja ya Bu ya? Kali aja Bu kayak merasa kayak, aduh aku kayak monolog gitu nih ngomongnya gitu. Aktif Enggak ya kok. Bu? Aktif sih. Aktif aja ya, Bu, Aktif ya? aja. Cuman kalau kayak mata kuliah bahasa Inggris itu kan sebenarnya lebih kalau ini ya ada mata kuliah bahasa Inggris itu lebih harusnya lebih aktif lagi iya. merekanya tapi jadinya nggak bisa gitu. Jadi harus ada beberapa yang di skip karena tidak bisa dilakukan secara online. Jadinya malah ngasih tugas ya Bu ya? Iya, jadi akhirnya tugas terus, tapi tugasnya pun jadinya nggak terlalu sesuai gitu. Gitu. Ada beberapa yang seperti itu, tapi ada beberapa yang memang inilah tercover lah. Iya, iya. Terus selama pandemi yang kayak stay at home itu kan kata Ibu Atika lebih banyak hikmahnya ya Bu ya, lebih dekat ke keluarga ya Bu ya. Selain itu ada nggak sih Bu kayak hikmah yang oh ternyata nggak ini banget gitu kalau lockdown gitu Bu. Selain kayak Ibu hobinya lebih tersalurkan gitu. Bu Novi hobinya apa sih? Ibu Atika juga penasaran ya Bu ya. Saya, kalau saya kan jelas hobinya tanaman ya. Kalau Bu Novi apa hobinya? Ini kok saya jadi host ya? Selama lockdown ini saya baru tahu kalau saya itu bisa masak ya. Oh, Nanti kita dibawain makanan. iya ditunggu ya Bu ya. Iya. Iya, jadi yang tadinya males ya mungkin lebih rajin lagi gitu karena di rumah aja bingung mau ngapain. Terus jadi rajin bersihin rumah, jadi rajin masak, jadi Enak rajin sayur ini, tumisnya itu. Oh iya. Aduh saya jadi lapar nih Bu ya. Sayur tumis enak nih Bu. Iya maksudnya jadi bisa lah mengeksplor diri gitu jadi tahu oh ini ternyata oh saya bisa ini ya ternyata saya bisa ini karena tadinya terlalu sibuk jalan-jalan atau sibuk ke kampus sana kemari gitu jadi nggak terlalu bisa mengeksplor diri ya lumayan lah ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya. Berarti ada masakan andalan ya Bu selama lockdown ya Bu ya? Wah Wah, atau Ibu lagi lagi asik-asik masakin siapa gitu tadi ya? nasi kuning Oh, Beneran itu masakan? ada itu ya Bu ya, ada kayak biasanya kan harus ada motivasi dulu nih Bu, kayak masak gitu kan untuk siapa gitu kayak untuk siapa sih Bu kalau boleh tahu? Aduh, pertanyaan buat Tisha aja deh. Buat Tisha ya Bu ya. Kalau Ibu Atika suka masak juga nggak Bu? Bukan suka ya, itu memang rutinitas kalau masak. Kalau dibilang suka tiap saat masak jadinya. Rutinitas saja. Jadi Rutinitas kalau ya, udah Bu? lapar masak gitu, makan gitu seterusnya. Lebih suka masak di rumah ya Bu ya? Iya, apalagi lockdown kan nggak apa ya kita agak ragu untuk keluar. Iya. Lebih takut juga ya Bu ya. Nah, terus selain pertanyaan-pertanyaan dari Yulia tadi ya Bu ya, banyak banget juga pertanyaan udah masuk. Karena kan kita udah nge-share nih Bu dari seminggu yang lalu buat mahasiswa nih, buat bertanya buat dosen-dosen cantik kita ini. Terus ada pertanyaan pertama dari Arini Husna nih Bu. Ibu tahu Arini kan yang Ibu sering suruh nyanyi. Iya. Kami Iya. hari ini. Iya ya Bu. Iya. Beruntung banget hari ini dapat kami. Tapi kalau konsul suruh nyanyi terus ya Bu. Itu keberuntungan kami dapat hari ini. Jadi hari ini. Iya. Terus ada feedbacknya juga ya Bu ya berarti ya Hari Bu ya. ini kalau dijawab harus nyanyi ya 3 buah lagu. Nanti bayarnya pas konsul langsung. Oke, hari ini dicatat ya hari ini ya. Nah, ini pertanyaan dari hari ini ya Bu ya. Katanya Bu paling kesel sama mahasiswa yang kayak gimana sih Bu? Terus paling seneng sama mahasiswa yang kayak gimana juga. Nah, terus kira-kira dia itu mahasiswa yang kayak gimana gitu. Kayak apa ya, kayak ibunya kesel sama mahasiswa, aduh kesel banget sih sama mahasiswa kayak gini, terus ibunya senang kayak gimana juga gitu. Matika dulu nih biasanya. Kayaknya hari ini minta ciri-cirinya deh Bu. Yang kayak hari ini kayaknya. Hari ini termasuk mahasiswa yang Yang mana? agak nyenengin tapi agak ngeselin Ngeselin. juga. Iya. Keselnya itu kalau dia udah diminta hari ini nyanyi dong, terus hari ininya nggak mau. Agak kesel sih. Enggak.
bercanda hari ini. Jadi kalau saya sih mahasiswa yang ngeselin itu beberapa sih contoh-contoh yang bisa saya angkat mahasiswa ngeselin. Cuman saya tuh selalu nginget bukan satu mahasiswa ya, beberapa kasus mahasiswa yang misalnya menchat saya, ibu saya mau konsul, kemudian saya bilang oke, silahkan datang, saya di prodi sekarang, dan dia bilang Jam berapa? tunggu bu, saya masih mandi dulu dan lain sebagainya. terus itu ngeselin banget gak? Maksudnya dia harusnya kan udah siap sebelum saya gitu. Artinya seakan-akan oke, saya tungguin kamu mandi. Itu yang ngeselin di situ. Kayak sama pacar aja ya Bu ya. Ini langsung dijawab nggak dengan yang nyenengin? Iya, Nggak usah. langsung. Kalau yang nyenengin, semua mahasiswa menyenangkan sih. Wah. Apalagi kalau di kelas mahasiswanya aktif. Saya paling suka mahasiswa ketika saya ngajar, kemudian di tengah saya ngajar, kemudian angkat tangan, ibu saya kurang mengerti ini, atau ibu saya tidak setuju dengan pendapat ibu. Saya suka banget dengan Yang itu. kritis ya Bu ya. Jadi kita bisa benar-benar apa yang ada di dalam kepala kita yang belum sempat keluar, dikeluarkan oleh dia. Itu aja sih. Jadi saya kayak suka tukar banget. pendapat gitu jadinya ya Bu. Iya, jadi kalau misalnya dia mengkritik sesuatu dan kita bisa menjawab, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, biasanya kita sharing jadinya satu ruangan, kita pecahkan masalah itu sama-sama. Itu sih yang menyenangkan banget ya bagi saya. Iya. Kalau mahasiswa yang dimintain ke SBC menyenangkan. Ya Allah, itu bukan menyenangkan dan ngeselin sih, itu sangat membantu. Oh ya. Tapi jadi nilai plus di mata Ibu Atika nantinya ya Bu ya. Betul. Pasti Iya, enggak iya. ya namanya. Kasihan mahasiswa. Kalau dari Ibu Novi gimana nih Oh Bu? iya. Yang ngeselin dulu ya. Yang ngeselin dulu tuh sama sih, hampir mirip dengan Bu Atika. Nggak boleh SDA dong. Kan belum nih. Baru Mau pembukaan menjabarkan ya Bu ya. Hampir mirip dengan Bu Atika. Kadang yang suka nanyain, nentuin jamnya sendiri itu paling banyak. Oh, iya. Mahasiswa yang nentuin Kayak jam ngatur sendiri ya Bu Bu, ya. saya mau ke kampus jam 10, ibu ada jam 10. Maksudnya? Ngebayangin saya aja disuruh udah kesel Bu. Iya, jadi disuruh jam 10 standby di situ. Terus maksudnya kalau mau ketemu, mau ada perlu gitu kan, maksud kita bisa nanya dulu janjian, tapi nggak nentuin dia yang Iya. nentuin jamnya jam berapa gitu ya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Atau Bu, hari Kamis ada nggak di kampus? Atau Bu, kira-kira jam 11 ada di kampus nggak? Ya kan maksudnya kita juga banyak kegiatan, jadi ya Iya. ini aja, ditunggu aja lah gitu kalau mau konsul kan, kalau ada perlu. Kadang suka yang nanya-nanya jamnya kayak gitu tuh bikin kesel ya. Terus kalau apa sih, di kelas paling biasanya yang suka nggak dengerin, ngobrol sendiri, nah itu dibiarin sih, tapi diingat, Iya. oh ini orangnya, Dicatat ini orangnya. ya, Bu, Iya, dicatat, iya, Bu. biasanya sih. Terus ngaruh Lebih nanti serem kemana? ya Bu. Nilainya dong. Dicatat ini penting ini. Iya. Tapi kayaknya untuk Ibu Atika sama Ibu Novi ini kan terkenal dengan ibu yang baik hati gitu ya Bu. Iya. Saya kejam gitu ya. Enggak, kayak friendly aja gitu Bu. Tapi kalau misalkan bikin Ibu Atika sama Ibu Novi marah, kayaknya udah keterlaluan ya Bu ya. Gitu ya Bu. Alami aja sih ya kalau marah itu, misalnya marah ya, pernah marah nggak Bu Novi? Bener. Kayaknya Bu Novi pernah marah deh Bu. Kapan? Kapan ya? Kayak ini aja sih, kayak Ibu Novi bukan marah, cuman kayak ya udah sih biarin aja gitu. Kayaknya Ibu lebih Iya. kayak gitu ya Bu ya. Kalau iya biasanya sih kayak gitu, ya udah terserah gitu kan, mau apa, kalau udah nggak bisa diatur, misalnya kayak mau UTS misalnya itu kursinya harus kasih jarak kan, tapi nggak ada yang dengerin, suruh maju ke depan kosong tuh, suruh maju ke depan, nggak ada yang dengerin. Nah itu biasanya udah kesel sih, kesel paling gitu-gitu aja. Ya udah kalau nggak mau ya udah gitu, kita nggak jadi ujian ya nggak apa-apa, udah kayak gitu-gitu aja marahnya. Oh gitu ya Bu ya. Terus ada pertanyaan kedua nih Bu, ini tentang kayak masih konteks yang sama nih Bu, bikin yang Ibu kesel mahasiswanya gitu. Nah ini dari Nadila Bu, katanya Ibu kadang kesel nggak sih kalau ada mahasiswa yang suka nanya nggak sesuai konteks pada saat kuliah. Nah itu gimana Bu? Gimana Saya? Bu? Ya? Iya, Mbak Tika. Enggak sih, terserah aja. Kalau di kelas itu mahasiswa bebas nanya, bahkan mau curhat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bu, kelas ya? itu saya selalu umpamakan kelas itu adalah rumah saya, jadi mereka yang hadir di situ benar-benar
apa ya, sudah menyiapkan diri untuk sharing, mereka bisa menerima apa yang saya sampaikan, saya pun harus seperti itu. Jadi bahkan misalnya ada yang bercanda, ibu boleh nikah nggak sambil kuliah misalnya nih ya. Iya. Itu kan di luar konteks banget ya, Iya. tapi saya menganggap oh mungkin dia perlu banget jawaban saat itu sehingga dia menanyakannya di kelas. Iya. Hal yang seperti itu nggak membuat saya kesal sih, biasa aja gitu. Lebih kayak ditanggapin bercanda ya Bu ya. Bahkan dia dapat ini jadinya masukan dari teman-temannya. Oh, gitu. Ya yang paling banyak sih dapat ini cie gitu. Iya sih Bu. Apalagi kalau ini ya Bu punya pasangan dalam kelas, Nah, pasti gitu. Emang ada, Nggak tahu Bu. ada lah beberapa. tapi kayaknya banyak sih. Kayaknya banyak ya Bu ya. banyak. Yulia? Alhamdulillah tidak ada ya. Milik hostnya nih. Kalau Ibu Novi sendiri gimana nih Bu? Sama sih, kadang kok nanya apa di luar konteks juga nggak masalah gitu kan. Ya Yulia tau sendiri lah ya, Iya. kadang, apalagi anak 2016 tuh suka kalau kuliah tuh suka Bercanda ya, bercanda iya. gitu kan. Kadang-kadang di luar dari apa yang kita bicarakan di perkuliahan ya nggak masalah. Nggak, selama itu masih di batas kewajaran ya nggak apa-apa. Berarti terbukti banget kan ya teman-teman kalau misalkan dosen komunikasi itu kayak friendly banget gitu. Terus ada pertanyaan ketiga nih Bu ya. Selanjutnya ada dari Rizky Wahyuda. Nah kan katanya nih dosen-dosen komunikasi sangat-sangat friendly ke mahasiswa. Nah kita-kita ini nih Bu, kadang kan juga pengen akrab sama para dosen gitu. Nah kira-kira menurut Ibu gimana sih biar kita sebagai mahasiswa bisa merasa dekat sama dosennya Nah, gitu, mengakrabkan ini- diri lah gitu. Pertanyaan ini bisa dijawab sama hostnya nih. Coba. Oh iya, Yulia kan akrab sama dosennya ya. Iya, Iya ya, Bu. coba gimana cara mengakrabkan diri? Enggak dengan semua dosen juga sih Bu, karena biasanya kan Yulia lebih ke segan aja gitu Bu, tapi lebih ke ini sih Bu, kayaknya lebih ke pembawaan Yulia aja sih Bu ya. Kok Yulia yang Jadi tipsnya untuk temen-temennya gimana yuk? gimana ya, lebih ke ini Supaya aja bisa. sih, lebih ke bisa membawa diri aja ya Bu ya, karena biasanya kan ada, kita lebih mengenali sifat dulu aja sih Bu, kayak lebih atau ini dosennya lagi mood atau enggak gitu. Kalau misalkan beliau lagi nggak mood tapi kita ajak bercanda kan nggak enak juga ya Bu ya, gitu aja sih, kayak lebih bisa baca situasi aja ya Bu ya. Iya sih. Kalau saya sih sederhana banget ya, pengen akrab, dan saya bisa berikan contohnya Ke yang- SBC. Enggak, misalnya gini, akrab itu kan SBC terus. Kayaknya kangen deh Bu. Akrab itu kan dia dibangun dari rasa, ini bukan akrab-akraban ya yang sok-sok akrab sama dosen ya, atau dosen yang sok-sok akrab sama mahasiswa. Iya. Jadi benar-benar natural. Kalau misalnya masuk ke kampus gitu, ke prodi, disapa aja dosennya, Bu Atika, atau misalnya Iya. Bu Novi, atau Ibu Lalita, Pak Fahri, dan lain sebagainya. Gitu aja disapa. Itu dosen bakal menyapa balik. Kalau misalnya memang tidak lagi sibuk atau melihat dan mendengarkan, itu pasti disapa balik. Atau misalnya berpapasan di koridor kampus, saya sering banget lihat ya, ini saya suka senyum sendiri ngeliat mahasiswa kita berpapasan terus mereka nunduk-nunduk cari jalan pinggir atau kalau bisa berbalik. Kalau bisa, gampang. Kok sampai segitunya ya mahasiswa, Kita ada salah apa apa? gitu. Padahal jalan aja secara ini Bu, beberapa kali kamu jalan seperti itu dan kita pasti tahu, oh ini yang sapa saya kemarin ya, oh ini yang sapa saya tadi pagi ya. Itu mau tidak mau secara Ingat gitu ya. ingat. Ingat. Oh ini mahasiswa suka nyapa gitu, Iya. dan kita pasti nyapa balik. Itu sederhana banget tapi bisa membangun keakraban antara kita. Tapi mungkin pertanyaan dari teman-teman ini kayak lebih ke gimana sih caranya kayak bisa curhat, bisa kayak sharing ke dosen, mungkin Kalau seperti itu Bu. itu biasanya paling tadi satu kayak Bu Atika itu nyapa gitu ya, terus kita ingat oh ini si ini namanya ini gitu kan, terus kadang nyamperin ke meja, ajak Iya. ngobrol-ngobrol santai gitu kan, yang apa sih, ngobrol-ngobrol biasa dulu lah. Iya, dicoba dulu ya, Coba Bu, ya. dulu. Kayak Yulia kan biasanya juga gitu kan. Yulia Nanya malah apa. jatuhnya kayak so akrab kagak sih Bu? Iya sih sebenarnya. Iya, iya diain lagi Bu. Iya paling gitu kan, dateng duduk lah gitu, nanya-nanya apa, misalnya nanya-nanya yang basic aja dulu misalnya, terus baru kalau udah lumayan tahu kenal pasti kan diajakin bercanda, ngobrol, nah itu udah mulai deket tuh biasanya kayak gitu. Karena biasanya image dari dosen itu biasanya lebih kayak ke harus dihormati gitu kan ya Bu ya. Mungkin itulah yang membuat mereka penasaran Takut. gimana sih caranya, iya
lebih takut gitu. Tapi alhamdulillah dosen komunikasi nggak ada ya Bu ya, kayak Nggak ada sih. kece-kece semua sih selama Yulia kuliah di sini gitu kan Bu? Dosen itu kan gini Yulia ya, dosen itu punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Mahasiswa kan apa ya, dalam satu semester itu 16 kali pertemuan, 16 kali ketemu dosennya, dalam 16 kali itu diharapkan mereka bisa kenalin dosennya. Jadi dengan karakter yang berbeda, harusnya mahasiswa itu tahu, oh kalau ngedekatin Bu Novi ini, Bu Novi suka misalnya disapa dengan halo Bu Novi misalnya gitu. Tapi kalau misalnya mendekati dosen yang lebih senior, mungkin lebih sukanya disapa Assalamualaikum Bu, Iya, Assalamualaikum beda. Pak, kayak gitu. Jadi memang namanya mahasiswa komunikasi sih harus tahu ya pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan ini, dengan komunikannya lah. Iya. Tapi kalau sudah akrab jangan ini juga ya Bu ya, jangan merasa karena akrab di luar batas jadinya ya Bu ya. Kan ada batasannya kapan kita pada saat perkuliahan dengan pada saat di luar kuliah. Nah, itu kan bisa beda ininya, beda cara berkomunikasinya gitu. Kecuali kita nongkrong bareng gitu ya Bu ya, mungkin bisa Iya. gitu ya. Nah, kalau di luar kampus kan maksudnya ya Biasa nongkrong lo bareng. mau apa juga nggak masalah gitu kan. Tapi kalau di kampus ya tahulah etikanya gitu. Heeh. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Edo Rama nih Bu. Ibu pasti udah tahu kan Edo Kenal Rama? banget sama artisnya ini. Edo. Artis ya Bu ya? Edo yang penyiar ini kan ya? Iya. Nah, Edo Rama katanya nanya nih Bu, pernah nggak sih Bu waktu Ibu masih jadi mahasiswa dulu nih, ngerasain pergi kuliah ke kampus, terus niatnya malah pengen lain gitu Bu? Maksudnya Ingin ikut mata kuliah. pengen ikut mata kuliah lain, kayak misalkan pengen cari jodoh mungkin. Banyak banget ya sih gosip. Nah, atau mungkin ke kampus cuman mau ngegosipin, misalkan gimana Bu gitu. Mau gosip-gosip aja gitu Bu maksudnya. Atau pengen Berarti lihat kan mau ke gebetan kampus aja nih Bu ngapain? ke kampus. Saya gimana ya? Dulu sih kalau ke kampus nggak ada niat cari jodoh, karena saya punya prinsip insya Allah jodohnya datang sendiri. Wah, keren banget sih Bu. Keren kan ya? Iya. Keren diri. Saya tuh kalau ke kampus malah semangatnya tuh, yes hari ini saya bakal ketemu dosen yang ini. Jadi Oh, gitu. enggak, Luar biasa Bu. enggak pilih-pilih juga. Jadi waktu saya kuliah itu banyak dosen-dosen baru yang benar-benar semangat, yang kalau ngomong tuh asik banget dan enak diajak diskusi. Jadi kalau udah jadwalnya nih ada beberapa dosen, misalnya ada 3 orang dosen, kalau udah jadwalnya tuh semangat banget nih. Ah, dosen ini yang masuk kelas nih. Saya udah nyiapin tuh hari ini beliau nih bakal bahas tentang apa misalnya. Saya udah nyiapin duluan, udah baca buku Materinya. duluan. Saya nanti mau bakal nanya ini. Saking semangatnya pengen ngobrol sama dosen itu. Dosen yang Iya. disukai memang ya. Yang emang favorit, Yang favorit. banget gitu. Kalau nggak favorit gimana nih Bu? Kalau nggak favorit ya gimana ya, cuma datang aja dengerin aja, Bu. kemudian kuliah biasa aja gitu. Maksudnya nggak bisa dibandingkan kayak gitu Yulia. Ini saya ngomongnya motivasi saya ke kampus biasanya seperti itu. Gitu. Iya. Kalau Ibu Novi sendiri gimana nih Bu? Wah, itu semua yang disebutin itu ada gosipnya iya. Oh, cari jodoh enggak ya? Masa? Ya, kalau udah sih, Bu? dijemput pacar ya. Wey. Oh, udah punya jodoh sih. Udah punya jodoh sebelum pas waktu Tapi si kuliah. Edo ini kayaknya Iya, iya, memang ada niat deh. Ada niat. Kayaknya Terus sih ya dia Bu ya, bilang, makanya dia tanya Makanya kayak dia gitu. nanya yang kayak gitu tuh. Mm-mm. Makanya ya semua ada. Terus sama itu juga terinspirasi dari dosen-dosen favorit gitu kan. Pasti rajin kuliahnya. Kalau nggak favorit ya rajin juga tapi biasa-biasa aja gitu. Kayak cuci mata juga ya Bu ya? Oh, itu pasti. Udah pasti katanya Bu. Duduk di kantin gitu Iya. ya. Gitu-gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ada pertanyaannya cukup bagus nih Bu ya untuk sobat kreasi juga. Salah satu dari sobat kreasi pertanyaannya katanya kalau dari Anon ini ya. anonim nih Bu. Oh, iya. Katanya Ini kalau bukan di Yulia usia ya? bukan. Nanti Iya, Yulia ada lagi Bu. Jangan nih. Nah, katanya kalau di usia yang baru menginjak 20-an kayak Yulia gini ya Bu ya, banyak banget hal yang bikin goyah, kayak menuju proses pendewasaan kayaknya ya Bu ya. Mau sih kita ya. Wah, luar biasa. Berapa puluh tahun yang lalu? Bu? Nah, banyak banget kan yang kayak bikin goyah. Terus kalau kayak diibaratkan udah kayak diterpa angin topan gitu ya Bu ya. Nah, kalau kata si A, kamu jangan fokus kuliah
terus, cari koneksi gitu. Intinya kuliah ya cari kerja juga gitu. Nah terus kata si B, jangan cuma ngoleksi IP gede-gede gitu. Terus nanti susah ngebuktiin kalau udah di tempat kerja. Terus jangan juga nih cepet-cepet lulus, cepet-cepet kelar, ntar nganggur juga. Terus ada juga banyak ya perumpamaannya ya nanti Bu ya. bingung nih milihnya yang mana ini. Jangan skripsi mulu, kerja dulu biar kelarin skripsi mudah gitu. Terus ujung-ujungnya jadi bingung kalau misalkan kayak merasa selalu kurang lagi tuh semakin goyah. Nah kalau menurut Ibu nih Bu ya, mungkin lebih kayak yang senior, lebih ke senior gitu yang pernah mengalami masa-masa seperti itu. Apakah yang terbaik yang bisa dilakukan gitu Bu? Nah yang pastinya banyak kan yang dialami oleh sobat kreasi juga mengenai kebingungan-kebingungan ini akan dijawab oleh dosen-dosen kita ini. Bu Atika sendiri gimana Bu? Saking banyaknya tadi pilihan ya, saya jadi berpikir yang saya menganggap kita itu selalu mengkotak-kotakan sesuatu gitu. Kalau kita pilih yang ini enggak gitu. Ya kan, maksudnya dari pertanyaan itu saya bisa menangkap seperti itu. Tapi saya selalu bilang ya, di kelas-kelas saya selalu bilang gini, kita itu menikmati kuliah, nikmatilah masa-masa kuliah kamu. Iya Bu. Karena kuliah ini nggak lama, paling cepet 4 tahun, paling lama 7 tahun. Itu pun ya Allah sudah lama banget 7 tahun itu. 7 tahun luar biasa. Jadi cara menikmatinya itu tetap dengan kuliah, memperoleh ilmu, aktif berorganisasi. Jadi dijalanin semua itu nggak dikotak-kotakin. Kalau dikotak-kotakin akan susah nanti milihnya. Jadi kuliah aja, ikut berorganisasi itu nanti dampaknya kemana-mana. Jadi kalau ikut berorganisasi, kita membuka akses di situ, kita belajar bagaimana kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian bergaullah dengan sesama, itu sosial kita kan. Jadi kalau kita udah kuliah bergaul dengan teman-teman, sosial terbangun. Kemudian ada tadi tuh saya ingat tentang IP ya. Jadi kalau pengalaman saya nggak pernah ngejar IP memang. Jadi IP itu bukan target saya. Jadi IP itu adalah hasil yang kita nggak bisa nentuin. Kita cuma bisa berusaha tapi jangan patok kamu harus dapat IP segini, nggak usah gitu. Jadi kalau dosen ngajar, pahami aja penjelasannya. Kalau ujian, ikut ujian, jawab dengan benar dan tepat, IP itu bakal ngikut. Jadi jalani aja semua, mumpung usianya masih 20-an, ada waktu buat kuliah, nikmatin gitu. Jangan, saya sangat tidak menyarankan mahasiswa cuma datang ke kampus, duduk kuliah kemudian pulang ke kosan kupu-kupu ya Bu cuma ya? gitu doang. itu nggak seru banget masa-masa pulang. mahasiswa itu. Aktiflah berorganisasi, banyak banget yang bisa kamu peroleh di situ. Lebih ke harus tahu tujuan kita ya Bu ya, Iya. supaya kita lebih bisa mengeksplor diri gimana sih gitu ya Bu ya. Kalau dari Ibu Novi sendiri gimana Bu? Ya, setuju dengan Bu Atika, memang seperti itu. Jadi jangan hanya kuliah terus pulang, kuliah pulang gitu. Banyakin juga teman, ikut organisasi gitu ya. Jadi jangan hilangkan masa-masa kuliah yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan banget ya. Menyenangkan banget gitu ya. Tapi harus ini, kalau yang saya lihat anak-anak sekarang itu mereka nggak bisa menyeimbangkan antara kuliahnya dengan Dunia kerja atau kerja pertemanan atau pertemanan juga. atau organisasi gitu. Jadi agak ini juga sih, kalau dulu itu enak banget gitu nyimbangin kuliah jalan, terus main-main juga seimbang gitu ya. Jadi bisa diseimbangkan, lulus tepat waktu gitu kan, terus teman banyak, networkingnya banyak gitu kan. Terus sebelum lulus itu lebih baik bikin career plan dulu. Jadi punya career plan, nanti ke depannya setelah lulus itu akan Seperti kemana, apa? akan mau ngapain gitu. Nah itu jadi pada saat lulus itu kita sudah bisa menentukan, oh ini saya nanti mau kesini sudah inner circle-nya tuh sudah ada. Oh ini segini. Terus nanti ke depannya mau seperti apa itu sudah ada jenjang-jenjangnya. Jadi jangan hanya kuliah aja terus nggak mikirin nanti ke depannya juga, itu nggak bagus gitu kan. Jadi harus seimbang tadi itu, berteman, berorganisasi, kuliah, dan juga mengembangkan karir ke depannya. Pikirin dari nih kayak Yulia nih kan sudah mulai ini kan, sudah mulai skripsian gitu kan. Nah itu sudah harus punya karir plan yang matang. Nanti 2 tahun lagi saya akan jadi apa, 5 tahun lagi saya nanti akan kemana. Kalau Yulia gitu sih Bu, kayak ini kedepannya
nggak usah kayak 2 tahun lagi, kayak untuk 6 bulan ke depan mau ngapain nih gitu Bu, Iya. supaya lebih terarah gitu kan ya Bu ya. Nggak kayak udah deh ngikutin arusnya aja gitu kan, nggak bisa ya Bu ya. Iya. Harus tahu potensi diri juga. Ya, terus kalau udah tahu potensi diri, kembangkan. Jadi Iya. misalnya, oh ini yang kurang, ini kembangkan. Kemana latihan lagi, ikut pelatihan atau ikut apa. Misalnya kayak kita pun yang sudah punya karir gitu ya, ketika pasti akan memikirkan lagi 2 tahun lagi mau ngapain, 2 tahun lagi naik pangkat apa. Terus nanti Naik pangkat. ya, Sampai profesor. nanti kemana. Terus walaupun ini nih yang paling penting nih, yang biasanya suka dilupain tuh, nanti setelah pensiun mau ngapain. Nah itu tuh pasti harus ini juga harus dipikirkan dari sekarang. Oh iya benar-benar. Bener kan? Karena nanti kita yang terbiasa kerja apa-apa pada saat pensiun nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu nanti akan stres sendiri, bingung. Jadi dari sekarang tuh harus dipikirin saving money-nya seperti apa. Iya. Nanti setelah pensiun itu ada kerjaan apa. Nah itu dari sekarang pun sudah dipikirin. Kalau Ibu Atika kayaknya setelah pensiun bakal berkebun ya Bu ya? Iya banget. Jadi udah kebayang ya. Punya Langsung kebun. dijawab lagi ya Bu ya? Jadi punya apa ya? Punya khusus. Saya sekarang orientasinya ke kaktus ya, tanaman kaktus. Kalau Yulia punya kaktus bisa dibagi ke saya. Barter nanti. Saya mau sharing ini deh. Waktu kuliah ini kalau saya pernah punya peta hidup. Jadi ini bagus mungkin buat mahasiswa ya. Bagus. Mantap. Jadi peta itu benar-benar peta Yulia. Saya beli. Kayak peta Indonesia gitu ya Bu? Iya, saya beli Ditempel gitu. karton. Iya benar. Saya beli karton, terus saya tempelin di dinding. Iya. Saya tulis titik saya saat itu. Titik saya waktu itu semester 1 gitu kuliah. Titik saya di belakang-belakang, background keluarga saya dan lain sebagainya. Kemudian saya bakal tahu kemana saya nanti. Jadi ada titik di ujung sana itu yang pengen saya raih. Jadi buat meraih itu apa step-step yang harus kita Lakukan. yang kita harus miliki, yang kita harus lakukan, kita gambarkan di peta itu. Jadi kalau kita sudah keluar dari peta itu, kita tahu, aduh saya udah melenceng banget nih. Tapi ini bisa dibuat oleh mahasiswa juga, tapi jangan terlalu kaku ya. Jangan sampai saking adanya peta itu, sebenarnya hidupnya bisa diarahkan ke yang hal yang lain. lain. Baik, Malah jadi Cuman ya, menurut saya sangat membantu sih peta hidup itu. supaya lebih terarah aja ya Bu Iya, ya? ada rencana-rencana gitu. Kalau ini nggak berhasil, ke rencana satunya gitu. Iya. Plan A, plan B. plan B itu pasti selalu ada. Asalkan kita ini nggak ini ya Bu ya, nggak terlalu menaruh ekspektasi tinggi di rencana kita itu ya Bu ya. Iya. Takutnya nanti malah kecewa atau apa kan, malah nggak bagus buat diri kita sendiri ya Bu ya. Betul. Nah terus ada pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, banyak banget pertanyaan buat ibu-ibu cantik ini. Ini pertanyaan dari Sobat Kreasi juga nih Bu, salah satu dari Sobat Kreasi. Katanya, Ibu mau minta saran dong, gimana ya biar bisa mengembalikan ambisi saya buat ngerjain skripsi lagi. Ini kayaknya dari angkatan saya deh Bu ya. Karena akhir-akhir ini saya jadi bingung kalau nanti lulus mau kerja apa gitu. Terima kasih katanya Bu. Gimana nih Bu? Untuk membangkitkan semangat lagi katanya Bu. Gitu. Karena kan ini udah kayak dikejar banget kan ya Bu ya untuk angkatan Yulia seperti ini. Wah, terdengar tua ya Bu ya. Gimana Bu? Bu Novi? Gimana ya? Ingat ini sih, ingat apa tujuan kamu masuk ke sini tuh apa. Terus berarti kan kalau kamu masuk pasti harus keluar kan dari sini, nggak mungkin selamanya ada di sini. Iya. Terus ingat juga dari awal sudah berapa mengeluarkan biaya, ingat orang tua gitu ya. Nah itu pasti bikin semangat. Atau kalau perlu cari pacar yang buat nyemangatin gitu. Oh, kayaknya iya ya Bu. Itu Saya tuh jadi ingat sesuatu. Oh. Jadi punya pacar buat nyemangatin skripsinya selesai pacarnya diputusin. Ya Allah. Itu cerita dari mahasiswa ya Bu ya? Enggak sih, Jadi- saya cuma ngungkapin saya ingat sesuatu. Oh, Dari Jadi mahasiswa pembukaan pacarnya itu rahasia. Tapi buat dari bantuin skripsinya. Itu rahasia saya dengan Bu Novi. karena kan sekarang ini ya Bu ya, pandemi. Jadinya kayak mahasiswa tuh kayak agak males ya Bu ya. Iya. Ah, nggak bisa ke perpus juga gitu katanya. Terus dari Ibu Atika sendiri gimana nih Iya, Bu? buat Ika. Identifikasi dulu siapa yang membuat semangatnya itu Don. Iya. Jadi kalau saya ini pengalaman saya cuma bisa berbagi pengalaman ya. Kalau misalnya saya dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas dosen gitu yang padat biasanya, dan itu membuat down banget. Saya biasanya ke
sesuatu yang benar-benar melepaskan melepaskan ini stres dan Refreshing ya, Bu, ya? sebagainya. Misalnya nih kamu suka Tanaman. olahraga gitu, udah olahraga sepuasnya seminggu misalnya tiap hari mau olahraga, atau misalnya kamu yang suka nonton drama Korea, ya udah habisin satu hari kamu nonton 16 episode gitu, habisin aja. Jadi untuk mengembalikan mood kamu, jadi nikmati aja dulu. Oke, saya puasin hari ini, saya puasin minggu ini, tapi harus punya tekad sih. Insya Allah minggu depan kamu saya tinggalin dulu, saya harus balik. Tapi jangan cuma asal jangan berlarut-larut Iya, tapi ya, Bu, ya. memang semuanya dari diri sih Yul, ya. Nggak ada yang bisa merubah kayak kita diet sih juga, kalau diet kita mulai nggak besok gitu. kayak besok lagi nah itu yang susah. Itu yang susah ya, Bu, ya. Karena kalau kita memotivasi diri kita dengan orang lain, misalnya aduh saya harus selesai nih, kesian orang tua saya bayar ini, banyak yang nggak kena dengan yang kayak gitu. Jadi dia harus dari dirinya, saya nggak boleh gini-gini terus nih gitu, mau tidak mau saya harus mengerjakan. Ya tergantung pribadinya masing-masing. Terus juga kalau mau ngerjain ya bawalah ke tempat yang memang kamu nyaman, yang bikin mood naik ya, yang Bu, bikin ya. moodnya naik. Duduk di mana, bawa laptop, ketik misalnya, atau misalnya punya ide apa, kalau nggak ada yang diketik, rekamlah misalnya suaramu. Udah nanti sampai rumah ketik. Dimana yang membuat nyaman, dimana yang bisa bikin ide itu mengalir, datengin ke situ gitu. Cari semangat kemana aja, atau mau ketemu sama teman-teman sambil ngobrol. Pengen jalan dulu, besok baru ngerjain lagi kan bisa ya, Bu, ya. Iya, tapi asal jangan besok lagi. Besok lagi deh. Besok lagi deh gitu kan, jangan ya, Bu, kayak ya. gitu kan. Oke, dan ini pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Alhamdulillah lagi. Nasihat. Soalnya saya takut muncul pertanyaan apa gitu. Nanya, ibu nomor sepatu ibu, aduh itu pertanyaan yang sangat tidak membuat saya nyaman. Terus katanya, Bu, kira-kira apa nih, Bu, nasihat atau petuah dari Ibu buat mahasiswa yang lagi ngejalanin perkuliahan, apalagi kan sekarang yang angkatan 2019 masuknya jalur online ya, Bu, ya, gitu. Terus terus mahasiswa yang lagi kuliah gitu dan lagi ngalamin sulit banget nih kuliah sekarang online gitu. Apa sih, Bu, motivasi Ibu gitu sebagai seorang dosen? Dan mungkin dari Ibu Novi dulu, Ibu Elvika. Motivasi, ya Allah. Saya kalau memberi motivasi jadi kayak motivator. Gak apa-apa, Bu, Banyak sehari. banget ya tadi. Motivasi dalam hal apa dulu nih? Kalau dalam hal kuliah secara umum gini, kuliah apapun kondisinya, kita dalam keadaan seperti apapun, usahakan meminimalisir bahkan menghilangkan keluhan itu. Karena memang ternyata keluhan itu sangat melemahkan diri. Jadi setiap satu keluhan itu menurunkan semangat kita itu berkali-kali lipat. Jadi aduh ini online kuota saya udah mau habis, itu kan keluhan dan semakin melemahkan diri. Ya udah ikutin aja, kalau misalnya kita nggak bisa online kuota kita habis, chat aja dosennya, saya kuotanya habis dan sebagainya. Kalau dari skripsi, nasihat saya buat yang skripsi ya, pengalaman di bimbingan saya itu satu, mereka itu kadang mentok di masalah topik gitu, topik penelitian. Ini saran saya, jadi kita tidak bisa menemukan topik asal mencaplok topik orang kemudian enggak. Harus tahu bahwa kita menulis skripsi itu adalah sebuah karya yang bisa menjawab masalah yang ada. Jadi misalnya untuk mengetahui masalah-masalah apa yang ada, kita harus peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita harus mengamati apa kondisi yang ada. Jadi misalnya kita anak iklan nih, perhatikan kondisi apa yang ada saat ini. Ada sebuah masalah tidak di situ yang ingin kita jawab. Ketika ada masalah, jawablah dengan melakukan penelitian. Jadi jangan mentok, udah gitu, saya bingung, saya ini dan lain sebagainya, akhirnya balik ke kamar, tidur, main game, itu enggak banget. Atau ada kasus mahasiswa yang udah semangat banget konsul, tapi dicoret secoret-coretnya, semua isi skripsinya misalnya dicoret, terus nggak datang lagi, hilang. Itu menurut saya ya, jangan seperti itu, jangan menghilangkan diri. Datangi lagi dosennya, ibu saya sedih misalnya dengan coretan ibu, saya tidak mengerti dan lain sebagainya. Curhat aja ke dosennya, nggak ada dosen yang menolak kalau mahasiswanya curhat. Itu aja sih semangatnya, ya motivasinya. Iya, lebih bisa membawa diri aja ya, Bu, ya, kayak misalkan
skripsi dicoret-coret, lebih kayak terbuka aja sama dosennya ya Bu ya? Iya, malah kalau nggak dicoret jadi aneh kan ya, nggak tahu nih salahnya Nah, apa. salahnya apa. Sama seperti orang marah, kalau Didiemin. didiemin itu nggak enak. Nggak enak banget Bu, sumpah itu Sama nggak enak Bu. skripsi di nggak dicoret itu sama dengan orang marah didiemin. Iya. Oh gitu. Kalau dari Ibu Novi gimana Bu? Apa sih tadi yang pertama tentang Nasehat, oh, ya. nasehat. Oh, iya. Iya. Jadi yang namanya kita belajar itu kan mau itu online mau itu offline sama aja gitu kan ya, sama aja. Belajar itu bisa di mana aja, kapan aja gitu ya, dengan siapa aja. Jadi nggak perlu ada yang aduh ribet banget nih kuliah online, aduh kuliah offline bikin ngantuk atau gimana gitu ya, kadang-kadang begitu. Sama aja kita bisa belajar di mana aja, nggak sama dosen pun juga kita tetap harus belajar kan, setiap waktu kita harus tetap mengembangkan diri. Jadi ya dinikmatin aja prosesnya gitu, jangan mengeluh, jangan merasa ini tuh fase yang sulit, masa yang nggak enak gitu ya, udah jalanin aja, nanti juga kita bisa ambil hikmahnya dari itu semua. Terus untuk yang skripsian itu tadi benar Bu Atika bilang, carilah masalah sebanyak-banyaknya gitu ya. Cari masalah, Lebih mencari gimana? masalah ya. Jangan cari masalah. Cari masalah sebanyak-banyaknya. Nah, dari kalau kita udah punya masalah, nah itu bisa dijadikan sebuah ini kan, sebuah rumusan untuk penelitian. Kalau masalah di keluarga gimana Bu? Masalah keluarga bisa aja dijadiin masalah juga penelitian. Jadi Asal komunikasi keluarga ya? Iya, so konteksnya Oh. sesuai ya kan, semua bisa dikembangkan. Ya itu aja, jangan patah semangat lah. Oke, berarti pada intinya tadi tuh kayak lebih orang lain nggak bisa ya Bu yang mengubah diri Iya, kita. benar. Ya, harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri, terus tanamkan motivasi, terus kayak misalkan pada usia kita, yang kayak Yulia sekarang harus tahu tujuan hidup gitu. Mungkin bisa mencontek dari Ibu Atikah yang di ini apa yang bikin peta tadi ya Bu ya. Peta Gitu masalah. aja sih kayak Peta masalah. Peta hidup Bu, peta hidup. Gara-gara tadi suruh cari masalah. Betul masalah berarti banyak banget masalahnya ya Bu ya. Oke, gitu nih teman-teman. Nah, jadi asik banget ya pembicaraan kita dengan dosen cantik-cantik kita nih dari Ibu Novi, Ibu Atika, banyak banget sharing-sharing yang udah kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan juga, ilmu kehidupan juga kita dapat nih teman-teman, ya kan, selain dari ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, pada episode pertama kali ini terima kasih banyak untuk Ibu Novi, terus Ibu Atika juga udah mau berbagi, udah mau hadir dan udah mau nemenin Yulia juga di sini ya. Terima kasih banyak Bu. Dan buat teman-teman nantikan episode berikutnya di podcast Ruang Kreasi Komunikasi, dan jangan lupa ya like videonya, terus komen juga yang di bawah di sini ya Bu ya. Terus di subscribe juga di YouTube channel kita Komunikasi ULM, biar Sobat Kreasi bisa update tentang podcast-podcast terbaru kita. Sampai ketemu kembali Sobat Kreasi di Ruang Kreasi Komunikasi.